Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Selasa 28 Juli 2026. Rancangan Tuhan selalu baik. Kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Sobat Katolikana, tahukah Anda jika saat baru bertumbuh tumbuhan gandum dan lalang sangat mirip? Apalagi hanya dengan sekilas pandang akan sulit untuk membedakannya. Sama halnya dengan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Konten yang menuntun kita dekat dengan Tuhan dan yang menuntun kita ke jurang kehancuran dapat disajikan dengan gaya yang sangat mirip. Banyak orang tidak memahami hal itu sampai pada satu saat mereka terlanjur jatuh dalam jurang kehancuran. Mereka baru tersadar kalau hidup mereka sudah sangat jauh dari kekudusan. Di ayat 25 tertulis bahwa saat semua orang tertidur, musuh menabur benih lalang. Tidur adalah pengibaratan kondisi saat orang malas berdoa, malas ke gereja, malas baca sabda Tuhan, ataupun malas bersekutu dengan komunitas seiman. Saat malas melanda hidup seseorang, mata rohaninya ikut tertidur, sehingga tanpa disadari ia memberi kesempatan pada iblis masuk menabur benih lalang. Sedang hidup sebagai gandum adalah orang-orang yang menjaga ladang hati dan merawat mata rohaninya agar selalu terarah pada Tuhan. Injil hari ini mengajak kita untuk merenung, apakah kita sudah menjadi gandum yang bisa menghidupi sesama, atau justru menjadi lalang yang menghalangi pertumbuhan hidup orang lain. Gandum dan lalang yang hidup berdampingan juga menjadi cerminan peristiwa hidup kita sehari-hari. Kebaikan dan kejahatan selalu ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa menghindar, namun kita bisa memilih mau hidup seperti apa. Sobat Katolikana, dalam perikop ini disampaikan juga bahwa Tuhan melarang mencabut lalang. Tuhan sang penabur dan si empunya ladang nyatanya memberikan kesempatan yang sama pada gandum dan lalang untuk bertumbuh dan menghasilkan. Sobat Katolikana, Yesus mengingatkan kita agar hidup serupa gandum. Lebih baik lagi jika kita mampu memperluas ladangnya dan menaburinya dengan benih yang terpilih. Sirami dengan senyum, sapa dan salam. Tambahkan ramah, sopan, dan empati menjadi pupuknya, sehingga ladang gandum itu tumbuh subur hingga berbuah lebat. Jadikanlah hidup kita sebagai agen gandum di tengah dunia yang penuh lalang. Pesan firman Tuhan hari ini menegur kita agar hendaknya kita bersabar terhadap sesama. Jangan terburu-buru menghakimi saat melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Namun, berilah kesempatan dan doakanlah mereka. Nantinya saat panen tiba, Tuhan sendirilah yang akan memisahkannya. Janganlah pula tertidur secara rohani untuk menghindari tumbuhnya benih lalang yang akan menghimpit gandum dalam hati kita. Siapkan telinga hati yang selalu tanggap pada suara Tuhan di ladang dunia yang penuh lalang ini. Penting juga untuk mempersiapkan hati menyambut masa panen tiba. Jika hari ini adalah saat panen tiba,
biarkanlah kita didapatinya sedang berjaga-jaga. Pada saat itu, persembahkanlah gandum yang terbaik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah menabur kami sebagai benih yang baik di dunia ini. Lindungi kami dengan rahmat-Mu, agar kami senantiasa bertumbuh dengan pupuk sabda-Mu dan berbuah manis. Kuatkan hidup kami saat dikelilingi lalang. Lindungi kami agar selalu berjalan bersama-Mu. Jagalah hati kami agar memancarkan kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.